Oke, bertemu kembali bersama saya Abdul di Tani PSP. Hari ini saya mau mengajak teman-teman melihat tanaman cabai kami. Ini apsi yang kami tanam di bedengan. Ini usianya sudah 9 bulan dan hari ini saya mau menunjukkan ke teman-teman pertumbuhan untuk bunga keduanya dan cara kami merawatnya seperti apa. Oke, simak terus video ini sampai selesai. Let's go. Nah, ini tanaman cabai kami yang saya muat juga di video sebelumnya. Jadi kalau diperhatikan itu buah-buah bawahnya itu sudah hampir kurang ya, sudah hampir habis. Tinggal buah-buah di bagian atas. Nah, sekarang ini kalau diperhatikan itu sudah mulai tumbuh pucuk-pucuk yang baru dan bunga-bunga yang baru untuk menyusul buah keduanya. Nah, tentunya untuk sampai cabai ini menjelang mendapatkan buah kedua itu butuh perawatan dan pemupukan yang tepat. Nah, untuk mancing-mancing buah keduanya ini kita tetap rutin melakukan perawatan. Contohnya pada hari ini kita lagi melakukan penyemprotan pestisida yang kita lebihkan itu hormon untuk perangsang bunga-bunga dan pucuk-pucuk baru pada tanaman cabai ini tumbuh. Nah, ini lagi nyemprot. Jadi kalau kita perhatikan secara jelas ya, walaupun sudah banyak buah bawahnya keluar, buah bawahnya itu dipetik, tinggal buah-buah di bagian atasnya ya sedikit, kita sudah mulai melakukan perawatan untuk mencoba mendapatkan buah kedua. Dan alhamdulillah seperti yang teman-teman lihat sekalian ya, itu bunga-bunganya sudah tumbuh kembali, pucuk-pucuk barunya sudah tumbuh kembali. Ini tanaman cabai paten yang agak tinggi. Kalau agak rendah ini tanaman cabai akar. Jadi sama aja, paten sama akar itu tetap kalau kita merawat terus, pucuk-pucuk barunya tetap tumbuh. Ini contohnya nih, dia kan harusnya tingginya cuma segini. Jadi karena kita perawatannya rutin, itu pucuk-pucuk barunya itu mulai bermunculan lagi dan bunga-bunga barunya mulai bermunculan. Nah, jadi untuk perawatan cabai ini ya masih dirawat, dipupuk, di pestisida sehingga bisa menghasilkan buah kedua seperti ini ya. Usianya itu sudah 9 bulan. Nah, ini di kebun lagi sama apsi. Ini buah-buah keduanya. Jadi kemarin sempat stop untuk dirawat. Kita lihat dulu pertumbuhannya seperti apa gitu kan. Ternyata masih sangat produktif. Itu bunga-bunga barunya mulai bermunculan. Nanti ini rumput-rumputnya semua akan dibersihkan lagi dan kita akan melakukan pemupukan kembali agar buah-buah baru ini tetap bisa terjaga. Ini seperti ini. Jadi kalau untuk perawatan mendapatkan buah kedua ini, kita konsentrasi ngabisin buah bawah dulu, terus daun-daun di kisaran buah yang lama itu kita purning, kita habiskan. Kayak di bawah ini kan sudah nggak ada daun-daun lagi tuh. Sudah kosong daun-daunnya, kita purning habis agar pupuk-pupuk itu terfokus untuk pucuk-pucuk yang baru sehingga dapat menghasilkan bunga-bunga yang baru pula seperti ini. Jadi di dahan-dahan bawahnya ini sudah kita purning habis daunnya, kita pupuk sekitar 2 kali pupuk, kita biarkan hampir setengah bulan dan tetap melakukan pemanenan di sisa-sisa buahnya. Terus muncullah pucuk-pucuk baru seperti ini. Jadi untuk memunculkan pucuk-pucuk baru agar buah keduanya ini lengket, kita mengurangi penyemprotan pestisida, kita kuatkan penyemprotan hormonnya, hormon POC, perangsang, ZTP dan lain sebagainya. Tapi tetap dimix dengan sebagian pestisida. Contohnya, kalau hari ini kita nyemprot POC, nanti 7 hari atau 4 hari ke depan itu kita nyemprot pestisida.
itu tetap kita kasih interval. Jadi nggak di apa namanya, nggak digabung sekaligus dengan dosis pestisida yang tinggi. Pestisidanya sedikit, ZTP-nya kita lebihkan, seperti itu. Jadi ini besok kita sudah melakukan pemupukan lagi untuk biar buah-buahnya bisa menjadi bagus. Terus ayo. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan hasil tanaman cabai itu dengan bagus, itu hanya perlakuannya aja yang harus kita sedikit spesialkan, seperti itu, tanpa harus menguras modal yang terlalu besar. Yang penting kita rajin merawatnya, itu insya Allah pasti akan bisa dapat. Nah, kayak seperti ini kan sudah mulai naik terus nih pucuk-pucuknya, sementara buah lamanya itu tinggal di bagian sini aja, buah-buah lamanya. Nah, kalau ini sudah habis dipanen, otomatis yang di atas akan terus naik. Tentu juga untuk hama penyakit tuh jangan dipandang sepele ya, jangan dipandang sepele, itu harus tetap kita usahakanlah bagaimana tanaman cabai kita ini bisa terawat dengan baik. Tentunya pada saat kita lagi menyampur pestisida itu harus benar-benar tepat gitu. Kalau bisa kita satu bahan aktif, yang satu ditambah dengan bahan aktif yang lainnya, itu bagaimana hasilnya bisa bagus. Kayak itu jangan sampai kita melakukan pencampuran tanpa pencampuran dengan asal-asalan, jadi hasilnya nanti akan netral. Kan rugi tuh, udah bayar mahal, udah beli pestisida mahal-mahal, ujungnya hasilnya kurang bagus. Benih yang kami gunakan itu benih lokal, bukan hibrida. Kalau hibrida itu kan 1 kali tanam selesai. Nah, kalau cabai lokal ini kita bisa berharap sampai minimal ke 2 kali pemanenan, seperti itu. Karena ini kan masuk ke fase pembungaan barunya atau fase adaptasi. Nah, itu sadan wah, nyemprot. Jadi kalau pada saat lagi melakukan pemanenan, kita tetap konsisten untuk melakukan pemupukannya ya, tepat di N, P, dan K-nya itu, insya Allah akan dapat menghasilkan tanaman cabai hingga ke buah keduanya. Karena untuk tanaman cabai lokal ini, untuk mengharapkan mendapatkan buah kedua itu 70% lah bisa dapat jika perawatan kita tepat gitu. Jadi pada saat pemanenan itu jangan malas melakukan pemupukan, tapi kadang juga terbentur masalah harga penjualan tanaman cabai ini, seperti itu. Kalau harganya bagus itu rata-rata itu bisa merawat kan dari hasil panen, tapi kalau misalnya harganya lagi jatuh juga, kayaknya petani-petani pun berat mau melakukan perawatan. Makanya saya tuh lebih memilih bertanam di cabai lokal itu karena ada beberapa kelebihan yang saya harapkan, seperti itu. Seperti contohnya ini tadi di buah keduanya, buah-buahnya masih cukup lebat, dan harapan untuk mendapatkan buah keduanya itu sudah mulai kelihatan dari pucuk-pucuk baru dan bunga-bunga baru yang mulai bertumbuhan pada tanaman cabai. Jadi ini kalau kita bilang ini fase adaptasinya. Jadi pada saat kita melakukan pemetikan, langsung kita iringi dengan kocor gitu, intervalnya 7 hari sampai dengan 10 hari sekali. Tentunya dengan dosis yang tepat pula, seperti itu. Tetap dilakukan penyemprotan seperti tadi, ZTP dan hormon-hormon perangsang lainnya untuk memperkuat tunas-tunas dan pucuk-pucuk baru seperti ini. Di sini kamu jalan sini. Yuk, ayah mau lihat cabai yang di sini. Nah, ini cabai yang di blok bawahnya. Dan di blok bawahnya juga sama. Mana cabai aci ya? Oke, kamu jalan duluan. Oke. Ayah. Ini cabai yang di blok bawahnya juga sama kayak di atas. Jadi kalau diperhatikan betul-betul tuh buah-buahnya juga Ya, mulai bertumbuhan. Buah-buahnya bagus. Bawahnya bagus. Terus buah-buah lamanya pun masih ada tuh yang merah-merah, sebiji 2 biji. Tapi saya konsentrasinya itu kepada pucuknya sama bunga-bunga baru yang sedang bermunculan, seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman pengen tahu sedikit tipsnya, mungkin kita bisa share di kolom komentar. Nanti bisa saya sharingkan kepada teman-teman sebisanya saya, seperti itu. Jadi rutin dirawat ya kalau sudah seperti ini. Sudah mulai ada bunga,
jangan malas, harus tetap konsentrasi dirawat, dipupuk, di pestisida, dan gulma-gulmanya ini kalau bisa dibersihin. Ini kayak ini besok akan mulai kita bersihin gulma-gulmanya. Jadi kalau diperhatikan sampai ke sana tuh semuanya bunganya putih sampai ke sana. Sama juga seperti yang di sini juga kayak gitu. Bunga-bunganya bagus, buah-buah barunya pun bagus tuh. Gitu. Begitu lihat tuh. Tuh. Nah ini juga buah-buah barunya. Tuh ada saleh ya situ tuh. Ini tokenya nih. Bisa tokenya juga ada. Oke, mungkin itu saja video bisa kami bagikan. Bagi teman-teman yang memiliki beberapa pertanyaan silahkan sharing di kolom komentar. Oke, terima kasih. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.